Kembali lagi di Weekly Market Analysis oleh Lex dengan saya Alex. Happy Cap Gome untuk yang nonton video ini di malam ini. Oke, so seperti biasa, what do we have for gold market for next week? Untuk minggu depan kira-kira market seperti apa? Kemarin kita lihat ada a bit of flush to the downside. Oke, karena non-farm payrolls, biarpun saya nggak ikutin news, saya nggak melihat sama sekali hasilnya berapa juga tahu. Saya trading, saya nggak pernah lihat news sama sekali. I only trade what I see. So di chart ini depan kita sudah ada counting yang saya sempurnakan lengkap untuk dari yang kemarin untuk cycle bullish count. So overall, I'm still very bullish. Sorry, on gold. Oke, nah kita bahas kira-kira untuk pekan depan, untuk minggu depan, apa yang bisa terjadi, possibility seperti apa. Oke, so right now untuk market bull ada dua counting yang berbeda dari beberapa Elliottians. Oke, Elliott Wave Trader. Jadi yang biru ini adalah counting yang pertama, alternate-nya saya. Kalau saya sendiri pakai yang warna hitam, yang extended. Jadi kita ini flush yang ini ABC. Oke, ABC. Kita ada di region dari wave 4 of 3. Oke, 4 of 3. And saya expect di minggu depan mungkin ya saya expect price untuk aim for higher high. Oke. Di range berapa higher high-nya? Kalau berdasarkan counting biru itu 1970. Oke, berdasarkan counting hitam 1985. Jadi range-nya 1970 sampai 85 ini range-nya. Range untuk higher high-nya. Oke, jadi fase penurunan ini bukan tidak diantisipasi. Nah, kenapa kalau nggak diantisipasi, kenapa pro nggak sell gitu loh. Nah, wave 3 of 3 itu terkenal itu very tricky. Biarpun hitungan Fibonacci-nya itu wave 3 of 3 itu ada di area 12.236 dan retracement-nya ke area 0,764. Oke. Ini yang terjadi dan levelnya itu perfectly hit. Nah, cuman biasanya level 3 of 3 dengan 4 of 3, wave 4 of 3 ini retrace-nya itu unpredictable gitu loh. Dan saya biasanya nggak suka trade koreksi. Nah, saya taunya mindset saya karena ini adalah bullish counting. I believe this is bullish counting. Oke, saya lihatnya bullish counting. Jadi saya lebih comfy untuk keep posisi buy saya gitu. Dan saya lebih comfy untuk buy. Jadi saya nggak worry kalau misalnya kayak saya sell. Ini turun. Nah, sekarang kan udah turun. Baru kita bisa bilang ini turunnya lumayan ya gitu. Kalau saya sell kan dapatnya segini, sekitar bisa berapa tuh dari 1950 saya sell ke sini, ini ini 1000 nggak sih? 1950 ke 18. Oh enggak, hampir. Ya ini gila sekali gitu. Kalau saya misal sell gini duitnya banyak. Kan udah terjadi. Pada kenyataannya kalau kamu sell paling kamu dapat di sini udah cabut gitu, atau mungkin ya 50 pips, 100 pips, maximum 200 pips you will take your profit. Okay? That's what most traders do. Nah, untuk Elliott Wave Trader sendiri juga kalau misalnya kita sell pun kita untuk wave 4 of 3, udah terkenal banget. Ini unpredictable gitu loh. Apalagi ABC-nya B-nya short begini gitu. Nah, likely semuanya akan close posisi di sini dan this flash ya kalau misal ada yang caught the move juga nggak bakal sejauh ini. Alright, jadi gampang kalau misalnya Anda ketemu trader-trader yang ngomong, ini sell dapatnya segini, ya minta lihat portfolionya atau bagaimana, oke? So, karena unpredictable, tentunya saya lebih comfy untuk punya posisi buy sekarang. Nah, tapi kalau misalnya saya punya sell, contohnya saya punya sell dan kita masih hold atau sell on the bottom di sini, ini break trend line misalnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang main pakai trading pakai trend line atau trading pakai support area support resistance, dia break support, and I don't think you want to sell this area. Kalau misalnya
price will move up on the bullish counting side. Oke, karena kejebak sell di area wave 3 itu nggak lucu sih menurut saya, kayak nunggunya cukup lama untuk bisa holdingnya cukup lama gitu loh. So saya lebih confident untuk posisi buy. Nah pertanyaannya, the biggest questions yang akan ditanya, nah Bro Alex buy misalnya, Bro Alex buy, gimana kalau ini adalah counting sell, seperti misalnya counting sell seperti ini, gimana kalau ini adalah proses untuk harga turun lebih jauh, bro ada buy misalnya, kan saya ada buy di posisi kecil di 1947 dan 1892, posisinya kecil banget gitu, jadi the margin level dan equity wise ratio is very good. I'm still holding my positions. Udah lama sih nggak holding position, tapi karena ini correctionnya kayak all the levels, saya nggak punya alasan untuk betray my own countings, okay? Karena ini this ABC, okay? Kecuali tadi kalau saya lihatnya kayak misalnya kayak gini gitu kan, gini gitu. Nah mungkin ini saya bisa galau gitu, waduh ini gimana ya gitu kan, mungkin ini kayak wave 3 nya bisa flush lebih jauh, flush down, alright, then before making retracement, mungkin itu agak tricky gitu. Tapi kita lihat ABC, then I was like okay, this ABC, let's do this. I will hold my positions. Kalau misalnya tanya, okay, plannya apa bro, plan B nya apa? Nah, every trader should have a plan B. Nah plan B saya apa kalau misalnya ini adalah a new form of bearish seperti ini gitu. This is A. Ada beberapa elite wave trader yang masih pegang cycle ini. This is A, this is B, and we'll go down to new C. At least kalau misalnya C itu di C itu sama dengan A, berarti C itu jatuh di sini gitu. At least minimum, biarpun bisa jatuh sampai 1400-an gitu kan. And well, kalau price has to go down to go with this cycle, okay, tentunya nggak mungkin jebret gitu kan, nggak mungkin dong. Kayak misalnya Anda lihat nih prosesnya turun, Anda lihat nih cycle yang ini kan, dia mau turun dari 2063, 2000 range 2070, dia mau turun sampai 1610, dia nggak langsung pret turun gitu kan, nggak kan, dia pasti ada kayak retracement, ada koreksi dan segala macam, and then before rebound. So di sini juga sama gitu. Jadi if price has to go down, I would expect a retracement soon gitu loh. Expect retracement before going down, something like this. Okay, so 1 2 3 4 5. Ini kenapa nggak dihitung ya, 1 2 1 2 3 4 5 gitu. Kayak gini kan, 1 2 3 4 5. Okay, so that's what will happen. Alright, jadi kalau misalnya kita lihat di area ini nggak rebound, expect a rebound soon. Well, as low as the price could push down a bit more, mungkin harga bisa drop a bit more, mungkin daerah 1852. Because ini adalah zone yang biru, ini adalah zone 4 of 3. Jadi di dalam zone yang biru ini masih valid 4 of 3 unless kita lihat price breakout di bawah 1830, then likely this 4 of 3 likely plan yang ini yang bekerja gitu loh. Jadi kalau misalnya dia push down below 4 of 3 like this, well, retracement still has to happen. Okay, still has to happen. Dan retracement ABC ya, B-nya nggak tahu berapa besar, karena ABC itu, B itu correction kita harus ada A dan B-nya, baru kita bisa lihat counting C-nya. Dan begitu kita lihat A dan B, okay, dan kita counting C di C ini, pasti saya udah exit strategy untuk minimize my losses, or we can still save the position with profit, but I won't hesitate to
to switch my position. Saya nggak bakal ragu-ragu untuk switch posisi saya kalau salah dan segala macam. Seperti biasa, ini namanya manuver. Oke, so kesimpulannya adalah saya expectnya a rebound from this region to higher high di area 1970 sampai 85, dan small retracement di area 1957, dan bam 2061, di mana semua orang akan ngomong triple bottom, triple top, dimana semuanya akan ngomong triple top, bla 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 bla. People will say that, people will sold those area, and yes, price will go down a bit, to maybe 1957 area, 1957, then push down for one more high, 1100, sebelum big retracement untuk bigger 1-2 di super cycle emas. Umat jangan jadi sarang tawon, sorry. Okay, super cycle emas, big 1-2. So the new bull begins. Kita nggak akan lihat lagi harga emas di bawah $1.800 per troy ounce untuk waktu yang akan sangat lama sekali. Oke, seperti misalnya kayak di harga-harga emas di 1.500, 1.400, $1.200 per troy ounce. Itu kira-kira ya 5 sampai 10 tahun yang lalu. Oke, kita masih lihat area-area ini, but when price push up for new high corrections, we will not see this area, maybe I don't know, maybe sampai super cycle yang besar, and let's see the possibility of super cycle happens. It's like this, right? So you never see this price anymore, right? Bisa nggak sih harga emas kesini? Nggak, impossible, right? Ini history, right? Ini history, and soon this area, semua harga-harga ini juga bakal jadi history. Nggak mungkin harga emas balik ke $300 per troy ounce. Sementara semuanya emas ditambang lama, semakin sedikit. Emas itu kan fisiknya ada gitu, dan harganya selalu makin mahal gitu kan. So all this price soon also will become history. Alright. Cuman kan kalau trading itu kan pakai margin level, pakai leverage dan segala macam. Mindset seperti itu nggak bisa diterapkan karena kan ada leverage segala macam ya. Kalau Anda buy aja terus hold sampai ini, bisa nggak bro saya hold, ya bisa, tapi kan kayak saya yang tradingnya income sehari-hari, bulanan, semuanya dari trading ya kan, nggak mungkin kan kita hold segala macam terus yang anak-anak nggak makan segala macam sampai posisi clear semua, kan nggak mungkin gitu loh. We need to trade the account and get the profit for daily needs, for weekly needs, for monthly needs segala macam gitu loh. So okay, jadi verdict is higher high. Kalau misalnya this cycle invalidated, cycle yang saya pakai invalidated, I still expect a retracement karena harga nggak mungkin langsung ke bottom tanpa ke bawah, nggak ada kan, agak pret gitu. Pasti ada kayak zigzag, and well, we'll play along on this maneuver, try to minimize the losses or cut loss, or try to make profit out of it. I don't know yet because saya belum lihat saya belum lihat A dan B nya, saya nggak bisa proyeksi C nya gitu loh. Jadi kalau saya bisa jawab kayak misalnya, oh ini kalau naik nanti kita tenang aja, saya lapis segala macam, itu udah pre-bullshit. Oke, kita nggak usah ramal segala macam, datanya belum ada. Tapi this is the big plans, right? The major plans and the plan B. Okay, I think that's it. Trade well and trade safe. I'll see you next video. Bye bye.